Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah azanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran yang ke-283, yaitu Al-Amru Biraddil Mazalim, perintah untuk mengembalikan hak-hak orang yang dizalimi. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa iyyakum ajmain, pernah kita membahas tentang haramnya kezaliman. Ya, bisa di murojaah lagi. Kita pernah bahas tentang haramnya kezaliman, bahwasanya kezaliman merupakan kekurangan. Bisa jadi kezaliman itu dengan meninggalkan kewajiban atau dengan melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah fahami bersama bahwasanya kezaliman itu ada dua macam. Yang pertama, kezaliman yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua, kezaliman yang berkaitan dengan haknya hamba, hak manusia. Adapun kezaliman yang berkaitan dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, yang paling besar adalah dosa syirik. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ayuzan bi a'zam, dosa apa yang paling besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, menjadikan Allah Subhanahu wa taala tandingan sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakanmu. Kemudian di bawahnya ada kezaliman yang berupa dosa-dosa besar, kemudian yang setelahnya ada kezaliman yang berupa dosa-dosa kecil. Ini yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang berkaitan dengan hak hamba itu biasanya seputar tiga hal yang Nabi SAW sebutkan dalam haji wada. Ketika khutbah haji wada, Nabi SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum kahurmati yaumikum haza fi syahrikum haza wa fi baladikum haza. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, sungguhnya kata Nabi SAW, darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti haramnya hari kalian ini. Itu Nabi berbicara ketika itu pada hari Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Fi syahrikum hadza, di bulan kalian ini, di bulan Zulhijjah. Fi baladikum hadza, itu di negeri kalian itu, di negeri Mekah. Di negeri Mekah. Kezaliman yang berkaitan dengan jiwa, yaitu kezaliman yang berkaitan dengan darah. Seorang menumpahkan darah atau melukai seseorang, saudaranya sama kaum muslimin, maka itu ada kisosnya. Kezaliman yang kedua berupa kezaliman berupa harta, seperti misalnya dia melakukan sesuatu yang diharamkan, mengambil hak saudaranya yang bukan miliknya, mengambil harta saudaranya yang bukan miliknya. Subhanallah. Atau imma bi adami bazlil wajib, bisa juga dia tidak mau menunaikan yang wajib, tidak mau membayar zakat, tidak mau membayar zakat, atau dia melakukan sesuatu yang diharamkan berupa harta tadi, dia mengambil hak mengambil harta saudaranya yang bukan haknya. Adapun yang ketiga yang berkaitan dengan kehormatan, seperti
zina, berupa zina, liwat, qazaf, yang menuduh orang lain misalnya, menuduh saudaranya sama muslim yang baik-baik berbuat buruk, berbuat zina dan seterusnya. Ini kezaliman, kezaliman, dan semuanya itu haram ya. Setiap kezaliman itu hukumnya haram, dan orang yang berbuat zalim tidak akan mendapatkan penolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana ayat yang kita akan baca itu dua ayat. Yang pertama surat Ghafir ayat 18 dan surat Al-Hajj ayat 71. Dalam surat Ghafir ayat 18 Allah berfirman, "Malil zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'." Orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan hamim. Hamim itu artinya sadiqon yunajjihi min azabillah. Tidak akan mendapatkan teman yang akan bisa menyelamatkan dia dari azab Allah. Malil zalimina min hamim. Orang yang berbuat zalim itu tidak akan mendapatkan teman yang bisa menolong dia, bisa menyelamatkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Wala syafi'in yuta, dan juga dia tidak akan mendapatkan syafi', itu penolong, yashfa' lahu, yang bisa memberikan syafaat kepadanya, fayuta, dan kemudian ditaati. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berbuat zalim itu dimusuhi, tidak akan mendapatkan orang yang bisa menolongnya pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam surat Al-Hajj ayat 71 Allah berfirman, "Wa ma lidzalimina min nasir." Wa ma lidzalimina min nasir. Hal yang serupa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 270. Wa ma lidzalimina min ansar. Kalau dalam surat Al-Hajj tadi min nasir, kalau dalam surat Al-Baqarah ayat 270 min ansar. Orang yang berbuat zalim itu tidak akan mendapatkan penolong yang akan menolong dia dan mengeluarkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nasallallahu salamata wal afiyah. Kemudian kita akan baca dua hadis dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah." Wattaqus syuhha fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum hamalakum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Nabi SAW bersabda dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, "Ittaquz zulma." Jauhilah kezaliman. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan jauhi yang namanya sikap atau sifat syuh, itu bakhil, pelit. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Sungguhnya syuh itu bisa membinasakan pelakunya sebagaimana membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum. Sifat syuh, pelit itu bisa membawa mereka sehingga ansafaku dima'ahum, sehingga mereka menumpahkan darah mereka masing-masing. Wastahallu maharimahum, dan mereka menghalalkan apa yang diharamkan untuk mereka. Ya, Nabi SAW sebutkan dalam hadis ini, hadis Jabir bin Abdullah, yaitu untuk menjauhi yang namanya zulm, kezaliman. Ittaquz zulm, yaitu hati-hati, jauhilah. Ini kalimat tahzir, peringatan. Dan kezaliman itu bisa berupa hak Allah, bisa berupa hak hamba yang tadi sudah kita sebutkan. Nabi SAW sebutkan ittaquz zulma, maknanya adalah la tazlimu ahada, la anfusakum wala ghairakum. Janganlah kalian berbuat zalim kepada diri kalian sendiri ataupun kepada orang lain. Fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Karena kezaliman merupakan kegelapan nanti pada hari kiamat.
kiamat. Pada hari kiamat, laisa hunaka nur, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, laisa hunaka nurun illa man anarallahu ta'ala lahu. Tidak akan ada orang yang memiliki cahaya nanti pada hari kiamat kecuali yang Allah berikan cahaya pada hari tersebut. Wa amma man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Orang yang enggak punya cahaya, maka dari mana dia akan mendapatkan cahaya waktu itu? Wal insan in kana musliman falahu nurun biqadri islamihi. Walakin in kana zaliman faqada min hadzan nur bimiqdari ma hasala minaz zulm. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, adapun orang yang tidak diberikan cahaya pada hari tersebut, maka dia tidak akan bisa mendapatkan cahaya pada hari tersebut kecuali yang Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya. Di antaranya adalah orang yang beriman, orang yang muslim. Mereka memiliki cahaya sesuai dengan kadar keislaman mereka di dunia. Di dunia Islamnya bagus, cahayanya terang. Tapi kalau Islamnya ya cuma Islam KTP atau ngaku-ngaku doang, ya sesuai dengan apa yang mereka perbuat untuk Islam itu sendiri. Sesuai dengan apa yang mereka amalkan dalam agama Islam, biqadri islamihi. Tetapi ada juga orang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim nanti cahayanya bisa meredup, bisa hilang. Ya, sesuai dengan kezaliman yang mereka lakukan. Makanya Nabi SAW mengatakan, ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Dan termasuk kezaliman juga itu matlul goni. Orang yang punya hutang tapi nggak mau bayar, subhanallah. Beda sama orang yang punya hutang dan dia berusaha untuk bayar, ngumpulin dulu gitu ya. Kemudian dicicil, itu berarti ada niat tuh untuk bayar. Tapi kalau dia punya hutang nggak mau bayar, nah hati-hati. Matlul goni zulmun, kata Nabi SAW. Orang yang punya hutang, uangnya ada tapi nggak mau dibayar, itu kezaliman. Hati-hati, nanti pada hari kiamat akan ditagih. Iya, kalau ditanya kapan mau bayar, besok. Udah datang besok, kapan mau bayar? Besok lusa. Besok lagi, tarsok, entar besok. Akhirnya nggak bayar tuh. Iya, akhirnya nggak bayar. Hati-hati. Kalau kita di dunia mungkin masih bisa cari uang ya untuk bayar hutang. Tapi kalau nanti di akhirat nggak bisanya lagi nyari duit. Mau bayar pakai apa? Pakai amal. Hati-hati. Nih orang-orang yang berbuat kezaliman dengan memakan harta saudaranya sama muslim tanpa hak. Hati-hati. Jangan sampai nanti Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan amalan yang dikerjakan di dunia habis untuk membayar hutang mereka di dunia. Makanya Nabi SAW sebutkan di antara sifat orang yang merugi. Iya, atadru nama manil muflis. Apakah kalian tahu siapa orang yang rugi itu? Kata Nabi SAW. Kemudian para sahabat mengatakan, alazi laisa indahu syai'. Orang yang merugi itu yang nggak punya apa-apa, wahai Rasulullah. Man la dirham indahu wala mata. Tidak ada yang tidak memiliki uang dirham ataupun tidak punya barang berharga. Nabi SAW mengatakan, al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin mislul jibal. Fayati wa qad daraba hadza wa syatama hadza wa akhadha mala hadza wa safaqa dama hadza fayakhudhu hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in baqiya min hasanatihi syai'un wa illa ukhidha min sayyi'atihim faturihat alaihi summa turiha finnar. Nabi SAW mengatakan orang yang rugi itu nanti datang pada hari kiamat membawa kebaikan yang sangat banyak seperti gunung. Ternyata di dunia dia pernah memukul fulan, memukul orang, pernah mencela orang, pernah mengambil harta saudaranya tanpa hak. Iya. Mengalirkan darah, subhanallah. Udah ngambil harta, mengalirkan darah, mencela, memukul. Hati-hati. Kemudian nanti pada hari kiamat, kebaikan-kebaikannya itu diberikan kepada orang-orang yang dizoliminya. Kalau masih ada, diberikan terus sampai terbayarkan lunas.
Kalau misalnya belum lunas, kebaikannya udah habis, maka akan dibayar dengan keburukan. Keburukan orang yang dizoliminya akan dilimpahkan kepadanya. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sampai lunas. Sehingga dia nggak punya kebaikan lagi tuh. Kebaikannya habis, dosanya numpuk. Sehingga Allah lemparkan dia ke dalam neraka. Waliyazubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka ini nasihat untuk kita semua. Jangan sampai kita mengambil harta orang lain tanpa hak. Kalau punya hutang ya dibayarkan. Minta pertolongan kepada Allah, dibayarkan. Dicicil. Dibayarkan, dicicil. Sedikit demi sedikit, lama-lama selesai. Selama-lama habis hutangnya. Ya. Jangan jangan menyepelekan, dan jangan sengaja untuk tidak membayarkan hutang. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ittaqus syuh fa inna ahlaka man kana qablakum. Hati-hati, jauhi oleh kalian yang namanya bakhil. Orang yang syuh itu al-hirsu alal mal, semangat sekali nyari harta. Iya. Dia kalau bisa kita katakan pelit banget. Iya, sangat-sangat pelit sekali gitu ya. Itu namanya syuh. Yaitu syahih. Nasallallahu salamata wal afiyah. Sehingga dia bisa menghalalkan yang haram. Menghalalkan yang haram untuk mendapatkan harta tersebut. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan fa inna syuh ahlaka man kana qablakum. Karena sifat syuh itu bisa menyebabkan orang-orang sebelum kalian itu binasa. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Akibatnya bisa membawa mereka kepada ya, mengalirkan darah. Untuk mendapatkan harta, dia rela untuk mengalirkan darah saudaranya. Gara-gara harta waris, saling bunuh, subhanallah. Padahal warisannya nggak seberapa. Ya, uang di dunia dipakai habis, hilang. Ya, dibandingkan dengan dosa yang dia lakukan sangat besar, mengalirkan darah saudaranya. Nauzubillah. Wastahallu maharimahum, sehingga dia bisa juga mengakibatkan menghalalkan apa yang diharamkan. Yang tadinya haram, dia halalkan untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Nauzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya. Faidah dari hadis ini, yang pertama, tahrimu zulm wa tahziru minhu. Itu haramnya kezaliman dan peringatan untuk menjauhi kezaliman. Yang kedua, al-umur al-ma'nawiyah. Al-umur al-ma'nawiyah, perkara-perkara yang sifatnya maknawi, yang tidak memiliki jasad, bentuk gitu ya. Tatahawwal yaumal qiyamah bi amrillah ila hissiyah. Nanti pada hari kiamat bisa berubah menjadi sesuatu yang sifatnya hissi, berwujud. Ya, berwujud. Seperti kematian. Kematian itu kan abstrak, nggak bisa dilihat. Ya, kalau orang mati, ya itu orangnya yang meninggal. Tapi kematian itu sifatnya abstrak, nggak bisa, ya sifatnya maknawi, abstrak. Tapi nanti pada hari kiamat Allah akan datangkan kematian dalam bentuk wujud kambing. Iya. Kemudian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan kepada penduduk neraka, khuludun wala mauta. Kekal kalian di dalamnya, tidak ada kematian lagi, karena kematiannya udah disembelih. Iya. Kemudian Allah mengatakan kepada orang-orang kafir yang sudah masuk ke dalam neraka, khuludun wala mauta. Kekal kalian di dalamnya dan tidak ada kematian lagi. Subhanallah. Itu kematian yang sifatnya hissi bisa menjadi sifatnya berwujud, berwujud, dan itu maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Allahu ala kulli syai'in qadir. Kemudian yang selanjutnya, faedah yang bisa kita ambil, al-bukhlu aduun li ahlil iman. Pelit itu musuhnya orang yang beriman. Orang yang beriman itu nggak boleh pelit. Orang yang beriman itu sifatnya karam, jud, ya nggak boleh pelit. Yang selanjutnya, al-bukhlu, faedah yang selanjutnya, al-bukhlu wa zulmu min asbabi intisyaril jarimah.
pelit dan kezaliman itu merupakan sebab tersebarnya dosa. Ya, gara-gara pelit, gara-gara zalim, orang bisa berbuat apa? Dosa dan maksiat, sehingga apa? Menghalalkan yang haram dan bisa mengalirkan darah. Dan juga faedah yang selanjutnya, az-zulmu wasyuh min kabairiz dzunub. Kezaliman dan syuh itu sifat sangat pelit, itu termasuk dosa sangat pelit, sehingga dia tidak mau membayar zakat, tidak mau menunaikan kewajiban. Bahkan dia bukan hanya tidak mau menunaikan kewajiban, tapi dia bisa melakukan sebuah dosa akibat sifat tersebut yang bisa menyebabkan kebinasaan bagi dia di dunia maupun di akhirat, bahkan dia akan mendapatkan azab yang pedih. Nasallallahu salamata wal afiyah. Hadis yang kedua, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yaumal qiyamah hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna. Rawahu Muslim. Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Kata Nabi SAW, la tu'addunna al-huquqa. Hak-hak akan diberikan kepada pemiliknya pada hari kiamat nanti. Sampai kambing yang tidak bertanduk akan diberikan haknya dari kambing yang bertanduk. Ya, biasa domba yang bertanduk dia punya senjata tuh. Domba, kambing yang tidak bertanduk berarti kan nggak punya senjata. Ya, domba yang bertanduk itu suka nyeruduk misalnya. Domba yang tidak bertanduk, sehingga domba yang tidak bertanduk itu terluka. Itu terluka. Sehingga Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak domba yang tidak bertanduk, yang dizolimi oleh domba yang bertanduk. Yang tidak bertanduk dizolimi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan haknya. Kenapa? Karena dia dizolimi oleh domba yang bertanduk. Lihat, subhanallah, ini cuma binatang yang nggak punya akal. Ya, Allah Subhanahu wa taala sampai memberikan hak binatang tersebut. Baik, kita ambil faidah dari hadis ini. Yang pertama, hadis ini merupakan tasrih bihasyril bahaim. Hadis ini merupakan hadis yang sangat jelas, gamblang, bahwasanya hewan-hewan itu nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan, akan dikumpulkan seperti dibangkitkan dan dikumpulkannya manusia. Ya, buktinya kambing. Ya, nanti akan diberikan haknya dari kambing yang berbuat zalim kepada kambing yang lain. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-iqtisasu minal bahaim. Ya, adanya kisos pada binatang. Ya, binatang yang bertanduk itu berbuat zalim kepada binatang yang tidak bertanduk, sehingga melukai binatang yang tidak bertanduk, diseruduk-seruduk. Itu pun ada kisosnya. Dan kambing yang bertanduk itu berbuat zalim padahal dia nggak punya akal. Bagaimana kalau misalnya yang melakukan itu adalah manusia yang Allah berikan akal, yang Allah berikan pemahaman, sehingga seharusnya manusia tidak melakukan kezaliman. Seharusnya. Kenapa? Allah berikan akal. Iya. Ini nih hak, bukan hak kita nih, ya jangan diambil. Ini hak orang lain ya, berikan. Kan begitu. Ini hak kita, ya silakan diambil. Orang hak kita kok. Tapi kalau bukan hak kita, jangan diambil. Kemudian yang ketiga, wujubu ada'il huquqi li ashabiha. Wajib menunaikan hak-hak kepada pemiliknya. Tadi kalau misalnya kita pinjam sesuatu, dipulangin. Ustadz, saya mau pulangin buku teman saya nih, tapi teman saya sekarang udah nggak tahu di mana, tinggalnya jauh. Ya sudah, diinfakkan atas nama teman kita. Kita berinfak sedekah atas nama teman kita ini, semoga sampai ya. Ustadz, saya punya utang tapi belum bayar.
kalaupun saya cari teman saya kemana nggak tahu, ya sudah tadi infakkan atas nama temannya. Kalau misal temannya datang nagih, ya bayar, kita bayar. Kemudian selanjutnya yang bisa kita ambil faidah dari hadis ini adalah yaqtasullahu minaz zalim wa yakunu bi akhdhi hasanati zalim wa taraha sayyi'at al-mazlum. Allah akan mengkisos dari orang yang zalim dengan mengambil kebaikan-kebaikan dari orang yang berbuat zalim, kemudian diberikan kepada orang yang dizalimi. Sebagaimana tadi hadis Al-Muflis ya, riwayat Imam Muslim, disebutkan Nabi SAW mengatakan man ta'duna al-muflis minkum, atau man ta'duna al-muflis fikum, siapa yang tahu di antara kalian apa itu muflis? Kata para sahabat, allazi laisa indahu syai', tadi sudah kita baca, yang tidak memiliki sesuatu. Kemudian Nabi SAW mengatakan al-muflis man ya'ti yaumal qiyamah bihasanatin mislul jibal. Orang yang muflis itu yang datang membawa kebaikan seperti gunung, tetapi dia telah memukul ini, memukul fulan, mencela fulan, mengambil harta fulan, mengalirkan darah fulan, sehingga kebaikan-kebaikannya diberikan kepada orang-orang yang dizolimi. Kalau misalnya kebaikannya habis, maka keburukan-keburukan orang yang dizolimi akan dilimpahkan kepadanya, wali'azubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Yang terakhir, hukukul ibad la yatajawaz anha hatta tuadda ila ashabiha. Hak hamba itu tidak selesai, tidak bisa selesai sampai ditunaikan kepada pemiliknya, sampai diberikan. Kalau misalnya belum diberikan di dunia, ya nanti ya dituntutnya pada hari kiamat, nanti di akhirat, na'udzubillah. Makanya kita sering nasihatkan untuk diri kita sendiri, teman-teman sekalian, ya kalau kita punya sesuatu yang belum diberikan haknya, maka ya kita berusaha untuk memberikan hak saudara kita mumpung masih hidup. Jangan sampai menunggu nanti sampai hari kiamat yang kita tidak bisa bayar dengan rupiah, tidak bisa bayar dengan dolar, tidak bisa bayar dengan mata uang apapun juga, emas, perak, tidak bisa. Ya, bayarnya pakai kebaikan. Hati-hati. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan untuk bisa menunaikan hak-hak saudara kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari sifat kezaliman dan sifat pelit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala ya memberikan taufik kepada kita semua agar kita menjauhi sifat yang namanya bermudah-mudahan dalam berhutang. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat yang sedikit ini, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.